Scroll-scroll TikTok dulu deh. Oh iya, lupa ada diskusi Praksero. Aduh guys, maaf ya guys, aku telat. Mana GCT orang kita kan mau diskusi Zoom. Iya maaf Iya ya, nih, kasih si Tia nih. Kebiasaan nih pasti nge-scroll TikTok nih tadi ya. Iya, yaudah yuk mulai aja yuk, karena kan juga jurnalnya udah aku kasih kan, kalian udah pada baca belum? Jurnal yang judulnya itu Produksi Glycoprotein B Rekombinan Virus Pseudorabies dan penggunaannya dalam tes agar gel immunodiffusion untuk mendeteksi antibodi dengan sensitivitas dan spesifitas yang sama dengan uji netralisasi virus. Enggak sih? Nah, iya betul banget, itu jurnalnya tuh yang itu. Nah, Bakis udah baca belum, Kis? Aku juga udah baca kok Ti, itu kalau nggak salah tuh tentang PRV ya. Dia juga dikenal sebagai SHV1 kalau nggak salah. Jadi dia tuh juga penyakit gizi dan juga dia tuh mempengaruhi industri daging babi di banyak negara tuh. Kalau nggak salah di Argentina sih ya. Betul, sebenarnya itu bukan daging babi aja sih. Itu tuh ada daging sapi, daging domba, sama hewan-hewan lainnya. Biasanya itu penyakit autoimun. Nah, itu tuh sebenarnya udah dilakukan vaksinasi, tapi pada saat melakukan vaksinasi itu tidak adanya glycoprotein B atau GE non esensial, sehingga pada saatnya itu deteksi babinya itu infeksi PRV-nya itu semakin kelihatan. Nah, jadi semakin mudahnya hewan-hewan liar itu terdeteksi atau terinfeksi sama virus PRV itu, gitu guys. Ngeri banget ya guys. Terus untuk pengujiannya itu gimana weh? Pasti ketahuan nih Jerry nggak baca jurnalnya sampai habis. Iya nih, Jerry ini kebiasaan nih kalau baca jurnal tuh nggak sampai habis nih pasti. Ya udah deh, gini ya jadi Jar. Jadi biasanya itu dia tuh pakai tes namanya tes ELISA. Jadi dia pakai glycoprotein PRV rekombinannya itu sebagai antigen. Nah tapi kan yang kita tahu kan ELISA itu tuh mahal ya. Jadi itu sih kekurangannya. Dia juga kan pakai alat khusus gitu. Terus gimana dong kalau kita mau pakai yang mudah gitu guys? Nah, pastinya ada. Ini tuh ada di jurnal ini, Jer. Namanya itu tes agar immunodiffusion atau EGIT, yang mana biayanya itu rendah, mudah dilakukan, serta interpretasi datanya itu bisa kita lihat secara langsung tanpa menggunakan alat apapun. Wih, keren juga ya. Terus gimana sih langkah-langkahnya guys? Boleh. Keren dong. Ini Jar, PRV itu kan dia mengkodekan 3 glycoprotein utama nih. Jadi ada GB, GC, GB yang menduksi respon imun protektif. Nah, GB-nya itu konstituen utama dari amfivirus yang terjadi sebagai kompleks yang terdiri dari 2 bentuk, ada GBA, GBB, dan juga GBC. Nah, produk terjemahan utamanya itu terdiri dari 913 asam amino dan juga ada bentuk matangnya dari glycoprotein itu yang setelah penghapusan urutan sinyal itu ada GBA, dia terdiri dari 855 asam amino. Nah, yang lebih dipilih ini GB, gitu ya. Nah, ya aku lanjutin penjelasan Balkis tadi ya. Jadi untuk glycoprotein B itu atau GB itu adalah konstituen utama dari amfivirus yang terjadi sebagai kompleks yang terdiri dari 3 bentuk, GBA, GBB, dan GBC. Nah, juga udah dijelasin sama Balkis juga terkait asam aminonya kan. Nah, selain itu juga itu tuh kita menggunakan PRV-GB yang disekresikan dan dilarutkan yang tidak memiliki jangkar sinyal dengan ditambahkannya untuk memfasilitasi pemurnian dan deteksi protein rekombinan. Nah, sel yang terinfeksi itu dikumpulkan, diobati dengan protease dan DNA total yang diekstraksikan menggunakan kit komersial. Nah, selain itu juga, karena GBA Sol ORF ini memiliki kandungan GC yang sangat tinggi, maka digunakan fusion DNA atau polimerase. Nah, dalam campuran reaksi yang dilengkapi dengan 1 molar betadine, selain itu, penambahan PCR efektif yang memungkinkan amplifikasi sekuen yang sangat kaya akan GC, gitu kan. Ini penjelasannya lengkap ya. Terus aku juga mau nanya lagi nih, untuk tes AGID-nya itu gimana? Itu kalau tes EGD itu dilakuin menggunakan 1% agar dalam buffer yang berbeda Jar. Jadi ada 140 asam borat dengan 50 NaOH, dia agar A-nya itu pH-nya 8,6, sedangkan kalau buffer tris itu yang 0,85 NaCl, dia itu pH agar B-nya 7,2. Terus kalau yang 50 buffer tris itu dia pakai NaCl 0,85% juga, tapi dia agar C-nya itu pH-nya 8. Nah, habis itu dia pengujiannya itu dilakukan di cawan Petri dengan 6 lubang 4 mm dan juga diinkubasi pada suhu kamar dalam ruang lembab selama 2 hari atau 48 jam. Nah, konsentrasi proteinnya itu dia dibikin bervariasi gitu ya, jadi ada 1.500, 250, dan juga 125 gram per mililiter. Nah, pengenceran sampel senopositif PRV ini dia itu dia tuh jadi keandalan uji AGID-nya. Nah, jadi dia
bisa disebut sebagai uji netralisasi virus standar yang unggul di laboratorium diagnostik gitu, Jet. Oh gitu ya caranya. Oh ya guys, kemarin tuh aku kan tuh lihat hasil pengamatan dari AGID-nya itu. Nah, terus itu gimana sih hasilnya itu guys? Jujur kurang paham nih. Nah, oke, aku jelasin ya terkait interpretasi data. Nah, kan itu kan ada ya di gambarnya itu seperti bulatan-bulatan angka. Nah, jadi untuk itu tuh dia menggunakan sampel EGIT dengan rekombinan PRP 1 GBA-Sol. Nah, yang mana DMC itu adalah serum referensi PRP positif, 1 yang angka 1 itu serum VN negatif, yang 2 itu perbandingan 1:8 VN serum positif, 3 itu ada 1:32 VN serum positif, serta GB yang mana supernatant kultur sel pada 500 gram per mili. Nah, jadi bisa dibilang tes EGIT ini tuh sangat-sangat mudah digunakan, sangat-sangat lebih gampang gitu dibandingkan dengan tes ELISA. Dan ini juga tuh tes EGIT itu sudah sama dengan tes VN yang mana tuh untuk digunakan pada virus. Kayak gitu sih guys. Oh gitu ya guys. Sekarang aku udah mulai paham nih tentang immunodiffusion-nya. Terus juga aku mau ngucapin makasih ya buat diskusi hari ini. Oke, sama-sama guys. Oke, makasih ya, makasih Jet. Makasih waktunya guys. Ya, dadah, izin lihat guys. Aku izin live juga ya. Dadah. Juga bye.